Mahalanobis distance adalah sebuah metode pengukuran jarak yang menjadi alternatif dari yang sudah kita kenal seperti Euclidean dan sejenisnya. Sebelum membahas atau menonton pembahasan tentang Mahalanobis distance, ada baiknya menonton terlebih dahulu materi tentang variance dan standar deviasi dan juga tentang covariance matrix, karena itu terkait dengan pembahasan kali ini, terkait dengan Mahalanobis distance. Apa itu Mahalanobis distance? Perhitungan seperti apakah yang membedakan antara metode ini dengan metode yang lain yang sudah kita kenal umumnya? Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita memiliki sekumpulan data point dan kemudian kita mendapatkan ada sebuah data point yang kita ingin tahu jaraknya dengan sekumpulan data point tersebut itu berapa. Jadi di sini yang ingin kita ketahui bukanlah jarak antara dua buah titik, misalkan antara titik yang ini, terluar ini, dengan si data point yang kita pertanyakan, tapi kita mengukur jarak antara titik ini dengan sekumpulan nilainya. Ini agak berbeda, karena kalau kita pahami Euclidean distance biasa, kita mengukur jarak antara titik ini dengan misalkan saja titik pusat dari sebuah kumpulan ini, misalkan titik pusat di sini, kita mendapati jaraknya adalah perhitungan biasa ya dari Euclidean langsung, jarak langsungnya. Tapi itu berarti kita hanya mengukur antara dua buah titik tanpa memperhatikan data-data lain yang mengelilingi data titik tersebut. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita mengukur jarak antara titik ini hanya berdasarkan titik tengah dari sekumpulan nilai yang lain ini, itu artinya jaraknya akan tetap sama. Misalkan data yang lain ini tidak berubah seperti ini, tapi misalkan dia bentuk distribusinya adalah seperti ini, misalkan lonjong seperti ini dengan titik pusat yang sama seperti ini, tapi dia jaraknya akan tetap sama. Dan ini menjadi pengukuran yang mungkin tidak terlalu tepat, karena kita mengukur jarak antara sebuah titik ke dalam sekumpulan titik, ini maksudnya sering kita gunakan ketika misalkan proses clustering. Jadi untuk melihat apakah titik ini itu berhak dimasukkan atau dikategorisasikan menjadi bagian dari kelompok ini atau tidak. Kalau misalkan kita hanya melihatnya berdasarkan titik tengahnya saja, dan ternyata misalkan dia punya data seperti ini, tentu akan sangat tidak adil karena dia sebenarnya dekat dengan titik yang ada di sebelah sini, sebelah atas pojok ini. Tapi dia jauh dari titik tengah. Jadi dengan bentuk persebaran data seperti ini, hasil Euclidean distance-nya akan sama dengan jika datanya seperti ini. Karena titik pusat data dari sekumpulan yang ingin kita ketahui itu titik pusatnya sama. Inilah yang menyebabkan kita harus mengubah metode perhitungan jaraknya tidak hanya berdasarkan titik tengahnya menggunakan Euclidean distance, tapi kita harus melihat juga distribusi dari nilai-nilai yang mengitari titik tengah data tersebut. Dan inilah yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh Mahalanobis distance. Jadi bentuk datanya, bentuk distribusi datanya itu akan mempengaruhi jaraknya terhadap sebuah titik. Mahalanobis distance ini pertama kali dicetuskan oleh Mahalanobis. Jadi namanya memang sama, Prasanta Chandra Mahalanobis. Ini seorang ahli statistik dari India yang sangat terkenal di sana, dan ada yang menyebutkan bahwa Mahalanobis ini adalah
bisa dikatakan sebagai bapak statistik di India karena memang kontribusinya dan juga perannya luar biasa untuk perkembangan ilmu statistik di India. Dan ini adalah publikasi pertama yang menyebutkan teori tentang Mahalanobis distance ini, yaitu On Test and Measure of Group Divergence, dipublikasikan tahun 1930 oleh Mahalanobis yang tentu kemudian orang itu menamakan teorinya ini menggunakan nama pencetus dan seterusnya, yaitu Mahalanobis. Nah, yang menarik dari asal-muasal dari Mahalanobis distance adalah bahwa pada tahun tersebut, sekitar tahun 1930-annya, itu Mahalanobis itu sedang melakukan penelitian, riset tentang bidang kajian antropologi untuk pengelompokan ras dan suku di sekitaran sana, India, Cina gitu ya. Dan itu terlihat dari publikasinya di tahun 1928 ini, itu tentang Statistical Study of the Chinese Head. Jadi dia membahas tentang studi antropologi dari suku-suku, dari suku Anglo-Indian, Bengal, terus kemudian ada dan sebagainya yang terkait dengan daerah sana. Dan itu tahun 1928, dan salah satu hasilnya juga adalah ide tentang penggunaan metode perhitungan jarak baru yang dia cetuskan tahun 1930 di publikasinya. Ini terkait dengan sejarahnya Mahalanobis distance. Untuk perhitungan Mahalanobis distance, kita mengacu terlebih dahulu, kita kembali ke pembahasan tentang variance, bahwa untuk setiap titik di dalam sebuah kumpulan nilai, kumpulan data point, itu kita bisa menuliskan bahwa titik tersebut itu bisa direpresentasikan menjadi min atau rata-rata ditambah atau plus minusnya, plus minus dari standar deviasi dan dikali sebuah jarak. Ini sebut saja D, sebuah jarak tertentu atau faktor pengali dari standar deviasi. Jadi sebuah titik itu dia jaraknya berapa standar deviasi dari rata-rata. Ini kita bisa merepresentasikan semua titik dengan metode seperti itu. Pun juga kita bisa merepresentasikan titik di luar ini atau titik yang mungkin lumayan jauh dengan representasi ini. Jadi dia seberapa jauhnya dari rata-rata, berapa kali standar deviasi jaraknya dari titik tersebut menuju ke titik tengah atau titik rata-rata dari sebuah kumpulan nilai ini. Nah, dari sini kita bisa menuliskan dalam bentuk jarak. Jadi karena kita membahasnya tentang jarak, kita bisa mengubah persamaan ini menjadi jarak, yaitu adalah X minus mu rata-rata dibagi standar deviasi. Ini jarak yang maksudnya di sini berapa kalinya, berapa kali faktor pengali standar deviasi. Dari persamaan ini kita bisa sedikit modifikasi dengan mengkuadratkan kemudian mengakar di bagian sebelah kanan dari sama dengan, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, yaitu akar X minus rata-rata mu kuadrat kalikan, kita tuliskan misalkan S 1. Apa ini S? S ini
adalah nilai varians, karena di sini ada standar deviasi. Berarti kita bisa menuliskannya S itu adalah standar deviasi kuadrat, yang mana ya jelas itu adalah varians ya. Karena ini awalnya dari di bawah penyebut, jadi sebagai penyebut, kemudian kita ataskan menjadi -1. Dan inilah, atau biasa kalau penulisan lebih banyak lebih familiar dari rumus formula di atas, itu bisa kita urutkan seperti ini. X minus mu S ini mu. Dan inilah yang namanya rumus Mahalanobis distance, di mana X itu adalah nilai koordinatnya dari sebuah titik ini. Kemudian mu itu rata-rata, ini adalah varians. Varians ini juga sama. Nah, ini untuk ketika diterapkan di satu dimensi, itu biasanya penulisannya seperti ini. Atau bisa juga kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, itu biasanya karena vektor ini kita tuliskan dalam bentuk transpose di sini. Jadi ini Mahalanobis distance yang sebenarnya konsep rumusnya bisa kita turunkan dari varians yang sudah kita pelajari. Secara formalnya penulisannya bisa seperti yang di bawah ini. Jadi kalau ini untuk dimensi yang lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu X di sini adalah dia sebuah vektor, mu di sini juga dia vektor juga, dan untuk komponen S di sini, karena untuk tadi kita bahas varians untuk satu dimensi, maka inilah di sini kita punya yang namanya covariance matrix. Covariance matrix. Dan inilah kenapa diharapkan bisa menonton video tentang covariance matrix dulu sebelum melanjutkan di video ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung Mahalanobis distance dari titik biru ini menuju ke sekumpulan titik berwarna pink di sini. Misalkan koordinatnya adalah seperti ini. Ada poin 1, 2, 3, 4, kemudian poin P itu adalah nilai dari biru di sini. Kita coba menghitung Mahalanobis distance. Yang pertama, kita mencari tahu dulu titik tengah dari poin-poin yang sudah ada di sekumpulan biru pink di sini. Kita tulis misalkan di sini rata-rata min rata-rata dari X. Di sini kita bisa mengukur bahwa rata-ratanya adalah 3, 12 dibagi 4 ya. Kemudian untuk yang X2 itu rata-ratanya adalah 2. Jadi 8 dibagi 4 ya 2. Oke, ini bisa disebut ini X1, ini X2. Oke, kita sudah mendapatkan rata-ratanya. Sekarang kita hitung jaraknya menggunakan perhitungan covariance dan juga pengurangan dari rata-rata. Karena ini bentuknya matriks, karena ini kita membahasnya 2 dimensi, maka perhitungannya lebih mudah dengan perhitungan matriks di sini. Kita menuliskan dulu, jadi X itu koordinatnya 66, berarti kita bisa menuliskan misalkan di sini X itu koordinatnya adalah 6, 6 karena berupa matriks, kemudian dikurangi vektor dari rata-rata 3, 2,
kemudian ditranspos ya. Kemudian ditranspos, kalikan nilai covariance matrix. Nah, covariance matrix ini perhitungannya, metode perhitungannya bisa dilihat di video tentang covariance matrix. Dan ini saya hanya tuliskan langsung hasilnya saja biar tidak terlalu panjang di sini. Nilai dari covariance matrix di sini adalah 0,5, ini 0,25. Kemudian di sini juga sama 0,25 karena covariance, ini 1,5. Oke, ini nilai covariance matrix. Kemudian untuk yang komponen selanjutnya ini jelas sama dengan ini, hanya dia tidak ditranspos ya. Karena ini tidak cukup, saya pindah ke sini saja. Ini bisa kita hitung. 6-3 berarti 3, terus 4, karena dia ditranspos maka dia akan menjadi 3, 4, kemudian dikalikan dari covariance matrix 0,5, 0,25. Oke, kita mendapatkan 3 buah komponen ini dan sudah kita tuliskan semua dalam bentuk matriks. Dan perhitungannya kita bisa menggunakan operasi matriks biasa ya. Jadi ini kita bisa mendapatkan hasilnya menjadi 2,5, 2,5 dan 6,75. Kemudian kali ini 3, 4. Hasilnya adalah kita mendapatkan nilai 34,5. Namun belum selesai karena kita lupa menuliskan square root-nya, akarnya. Jadi di sini harusnya kita memiliki akar ya. Akar. Dan seterusnya kita mendapatkan nilainya adalah akar 3,45. Dan dia nilainya sekitar 5,87. Ini adalah jarak Mahalanobis dari titik biru ini menuju sekumpulan data ini. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita menghitung menggunakan cara biasa Euclidean distance? Misalkan kita memiliki titik rata-rata di sini. Kalau Mahalanobis distance berarti kita menghitung ke titik ini dengan mempertimbangkan data yang lain. Tapi kalau ini berarti Euclidean distance, maka dia hanya langsung saja melihat jarak terhadap rata-rata. Nah, Euclidean distance berarti kita tinggal melihat saja ini selisih dari X-nya adalah 3. Selisih dari X1 tadi, X2-nya adalah 4. Karena Euclidean distance, kita tinggal menghitungnya adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat, kemudian di akar. Yang mana hasilnya adalah 5. Jadi di sini terlihat perbedaan antara perhitungan Mahalanobis dengan perhitungan Euclidean distance biasa. Terlihat di sini untuk Mahalanobis dia lebih jauh, sedikit lebih jauh, karena mungkin kalau kita melihat persebaran datanya, tiga data point itu lebih jauh ya, lebih jauh dari nilai rata-rata. Kalau kita perhatikan di sini rata-ratanya berarti 32 ya, 32 dari sekitar sini. Jadi inilah mungkin yang mempengaruhi dari jarak titik biru terhadap sekumpulan nilai. Ini pembahasan tentang Mahalanobis distance dan kaitannya dengan Euclidean distance, bagaimana keunggulannya. Sekali lagi, karena keunggulannya adalah dia tidak hanya melihat jarak terhadap titik pusat, namun melihat juga
sekelilingnya, persebaran datanya itu seperti apa. Dan ini kita memanfaatkan variance dan covariance yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, itu tentang Mahalanobis distance. Sampai jumpa di video selanjutnya.